Kita akan membahas mengenai stabilitas suspensi. Ya, suspensi yang stabil itu tadi ya, seperti ini yang paling kiri. Artinya partikel satu ini itu stabil, partikelnya tunggal dan tidak cepat untuk mengendap. Nah, tetapi pada hakikatnya atau pada normalnya memang suspensi itu tidak akan sangat stabil ya. Artinya suspensi itu pasti suatu saat akan mengendap dan itu pasti karena dispersi ini bukan merupakan dispersi koloid, tetapi dispersi kasar, yang partikel-partikel ini memiliki, apa namanya, alhamdulillah, maaf, ya, memiliki terpengaruh oleh gaya gravitasi, sehingga mereka akan terus turun, membentuk suatu endapan. Nah, prosesnya adalah seperti ini, ya. Nah, pada suatu ketika juga, inilah yang kita sebut dengan agregasi. Nih ya, jadi beberapa partikel suspensi juga dapat bergabung gitu ya. Dan ketika gabungannya semakin banyak, maka kita bisa lihat partikelnya seperti ini ya, bisa ininya dan ini kondisi ini pun akan terus mempercepat untuk pengendapan ya. Yang ini pun juga nanti sama-sama akan mengendap sehingga pada proses akhirnya maka akan terbentuk suatu endapan seperti ini, sedimentasi. Nah, suspensi yang baik ketika kita lakukan penggocokan dengan ringan, maka ini dapat terdispersi kembali dengan baik ya. Akan tetapi ya tidak akan semudah itu juga untuk membuat suspensi yang dapat kita dispersikan dengan baik. Maka kita perlu memperhatikan beberapa hal untuk membentuk suatu suspensi yang stabil. Yang di sini kita beberapa hal yang akan kita perhatikan gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari sini yang kiri ini kan teman-teman bisa perhatikan kira-kira apa yang harus diperhatikan atau dikontrol dari suatu partikel ini ya atau suatu sistem suspensi ini. Maka ada secara umum ada dua hal yang dapat kita perhatikan. Dua tetapi tidak terbatas dua ini ya. Nanti nanti teman-teman juga dapat cari yang lain ya. Tetapi dua ini bisa kita bahas di sini. Yang pertama prinsip hukum Stokes, yang kedua adalah keadaan flokulasi dan deflokulasi. Maksudnya gimana prinsip hukum Stokes? Ya, kita masuk ke yang hukum Stokes dulu. Hukum Stokes ini ya secara umum itu mengatur atau menggambarkan kecepatan sedimentasi dari suatu benda gitu ya. Ya, di sini adalah V sama dengan D kuadrat dalam kurung kali rho S min rho 0 dikali G per 18 mu 0 ya. D itu adalah diameter, ini adalah rho, rho itu rho ini apa namanya substance atau rho partikel, ini adalah rho apa namanya medium, ini adalah gaya gravitasi dan ini adalah viskositas ya. Nah, disinilah kita dapat melihat bahwa kecepatan pengendapan ya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah diameter, yang kedua adalah densitas ya, perbedaan densitas antara keduanya. Yang ketiga adalah gaya gravitasi, tapi karena ini konstan maka kita ya ini statis, maka kita tidak terlalu bahas karena ini pasti tidak bisa bukan pasti, secara umum tidak dapat diubah-ubah kecuali kita lakukan kondisi tertentu. Lalu, tetapi kalau ditaruh di apotek, ditaruh di manapun kan pasti mengikuti gaya gravitasi gitu kan, maka tidak kita masukkan dan kita masukkan yang ini, viskositas. Artinya sedimentasi ya kecepatannya adalah bergantung pada diameter dan densitas ya, perbedaan densitas antara rho partikel dan rho medium, dan ini sifatnya perbandingannya adalah proporsional atau equal ya, sebanding dengan, kemudian inversely proportional artinya berbanding terbalik ya dengan viskositas medium disperse. Artinya apa? Kecepatan diameternya semakin tinggi, maka kecepatan sedimentasinya semakin tinggi juga. Perbedaan densitasnya semakin besar, maka kecepatannya semakin besar. Nah, kalau yang ini, viskositas semakin besar, maka kecepatan sedimentasi akan menurun gitu ya, karena inversely proportional yang diturunkan dari rumus ini. Nih ya, tuh.
Oke, maka kita bisa simpulkan bahwa seperti ini ya, tadi sudah saya jelaskan, diameter semakin besar maka V-nya, ya V, kecepatan pengendapan semakin cepat. Dan kemudian perbedaan densitas semakin besar maka pengendapan juga semakin cepat. Kemudian medium disperse viskositasnya si ini semakin besar, maka pengendapannya semakin lambat. Ya, jadi secara umum seperti itu. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika nanti menformulasi suatu suspensi ya, dan menentukan ukuran dari partikel juga, dan viskositasnya juga, gitu kan, dan lain-lain. Yang kedua adalah flokulasi dan deflokulasi. Oke, mohon maaf ini karena azan, jadi saya stop dulu ya. Kita nanti, ini harusnya saya langsung masuk ke sini, tapi karena azan saya stop dan video flokulasi dan deflokulasi nanti kita lanjut di yang video selanjutnya ya. Oke.